Bu, sehat. Laki ibu pada sehat. Anak, mantu, cucu sehat semua. Kantong sehat. Itu yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum nyaut semua. Anda yang nyaut sambil melongok kagak kedip ngeliatin. Bu, kita ketemu tahun kemarin ya. Habis beranak. Sekali lagi Bu, Ibu doain, saya doain, Ibu jawab salam saya biar punya anak yang soleh dan solehah. Rizki kita halal berkah buat ibadah kepada Allah. Akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul. Pulang maulid dan di sini dicegat sama lakinya mau ngasih duit sarang 3 karung. Ya Rabbah, emang kalau duit mah aminnya kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira wa ja'ala al-islam dinahu alladhi irtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة. Udah apal banget udah. Segitu doang apal. Ila akhir ayat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب شيئا أكثر من ذكره صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang sama kita hormati pimpinan Majelis Ta'lim Darus Sa'id Sayyidi Cendekia Al-Mukarram Ustaz Muhammad Shadiq beserta seluruh keluarga besar beliau dan panitia peringatan Maulid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati para ibu-ibu ustazah, para pimpinan majelis taklim, mohon maaf minta ridhonya. Namanya nggak saya sebutin atu-atu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada beliau-beliau semuanya. Para ibu-ibu hajjah, amin. Ngapa Bu? Ya, pada melongo lagi. Ini berkat udah dikasih belum sih? Ibu melongoin apa? Para calon-calon hajjah, biasanya kalau nyaut aminnya pelan Bu, berangkatnya suka paling belakang. Seluruh jamaah kaum muslimat majelis maulid yang insya Allah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla, yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Ibu dandan dan cakep-cakep banget dari jam 6 ya.
Udah makan udah. Oh jam 5. Ya emang pantas romannya pada lesu. Kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Satu harapan kita bersama, mudah-mudahan duduk dan berkumpulnya kita akan jadi wasilah Allah senantiasa berikan keberkahan umur kita, keberkahan rizki kita, anak, mantu, cucu semuanya biar jadi orang-orang yang ahli ibadah. Akhir hidup kita pinta kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat ma'assalam kita sanjungkan kepada manusia pilihan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat demi salawat yang kita baca, fa insyaallah akan pantas diberikan kepada kita umatnya syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bu, saya dikasih waktu sampai jam 8 doang. Ya, memang udah pesanannya begitu lah. Karena memang biasanya bubar jam 8 ya. Penipu dari jam 5 nih. Mudah-mudahan biar kata semetet juga ada manfaatnya. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah riwayat diceritakan, Bu, beliau menderita sakit kepala. Ibu ada yang punya sakit kepala? Ada. Emang lagi tanggalnya ini. Ntar jecengar lagi asal tanggal 1 dah. Di waktu subuh di kota Madinah Al-Munawwarah, biasanya beliau orang yang pertama kali hadir untuk ngimamin salat jamaah. Ini kalau bahasa orang kampung kita tumbenan, Bu. Ya Bu, Bu ngerti tumbenan. Dari mulai azan berkumandang sampai qomat diucapkan Rasulullah belum hadir. Aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya kata Abu Bakar, ya Bilal, ente lihat ke rumah baginda Rasulullah, apa yang terjadi sama beliau? Begitu Bilal ke rumah baginda Rasulullah, katanya baginda Rasul nggak kuat angkat pala, Bu. Jadi kalau bahasa orang kampung mah kalimu punya penyakit 7 keliling ya Bu ya. Bu tahu 7 keliling? Yang asal kalau belum muntah hijau sama kuning belum enak katanya. Ngelihat tembok muter, ya Bu ya. Ngelihat bantal, ngelihat laki, ngelihat duit. Kan lagi puyeng. Akhirnya kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh Abu Bakar gantiin beliau. Ini perkara yang sangat sulit buat Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Ibu? Enggak pernah saya mau selagi ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Bu, satu masjid kadang-kadang kalau Rasulullah sakit, Bu nangis semuanya. Dan tangisan mereka kedengaran sampai rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah, itu orang di masjid pada ngapa? Mereka sedih ya Rasulullah. Mereka takut berpisah dengan Anda ya Rasulullah. Mereka takut ketinggalan dengan Anda ya Rasulullah. Dalam keadaan sakit kata baginda Rasulullah, panggil Abu Bakar sama Bilal. Rendeng menuju masjid buat imamin mereka. Insyaallah. Dalam keadaan sakit masih cinta sama kita umat. Tapi kalau kita umat tibang palapu yang dikit doang diajak ngaji, alasannya ada bahaya. Ada yang begitu, ada. Pakai kudungan warna apa? Ini ada 3 warna doang nih. Biru, pink sama hitam nih. Kira-kira yang begitu yang warna apa? Gue mau nyambut hitam, gue takut yang ngomong pakai kudungan. Padahal orang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala kasih jaminan Ibu. Kata baginda Rasulullah, man jalasa fi halaqatil ilmi,
Siapa orang yang suka duduk hadir di majelis ilmu ini? Kita lagi duduk nih. Walaupun kita duduk dari jam 5, jam 6 kaki kita sarang 12 kali muter sampai waya gini. Bener ya? Saya lagi liatin aja, dari tadi belokin kanan, belokin kiri. Untung tas temen gua gede banget tutupin kaki kunci. Ada yang udah dandan cakep banget, pakai sedok, pakai alis nyampe sini aja merem. Ada yang merem ada. Tuh kalau ada yang merem jangan dibangunin, po, biarin. Sampai doa penutup tinggal pulang bareng-bareng begitu. Ada yang begitu datang duduk langsung nyender, ada. Sekarang mabuk yang nyender banyakan yang muda sama yang tua. Nih biar kita duduk rumahnya rapi-rapi banget, begitu bangun mabuk ambis berunjang gitu. Kedeng-kedengan. Ada yang begitu bangun modelnya kayak kapal mau take off, pantat duluan tinggi. Begitu baca doa penutup, walhamdulillahirabbil alamin, dia usap mukanya, sonoan. Mau ngapain sih? Gue mau bangun. Terlihat dah kalau agak percaya. Yang begitu biasanya nyamping yang lagi selegot. Ada yang begitu bangun pegangan sama tembok. Curang banget ya. Katanya tangan rumah enak, po, ada tembok, ntar gue pegangin tangan lu. Begitu dipegangin mutel lemes banget, badan lu berat banget. Duduk hadir di majelis ilmu Allah Subhanahu. Makanya jaminannya apa bu? Orang yang rajin nuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa banallahu lahu baitan fil jannah. Entar kita capek duduk nuntut ilmu, kita dengerin apa yang disampaikan guru-guru kita pakai dalam kehidupan sehari. Apa jaminannya? Allah bakal bangunkan sebuah rumah di surga Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Pen enak banget ya. Ini kira-kira kalau kayak begini kuat sampai jam berapa ini? Sekuatnya. Iya dah. Enggak ibu, saya tanya kuat sampai jam berapa duduk? Jam 10. Selepas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamin salat subuh ibu, ada satu khutbah yang beliau sampaikan di hadapan jamaah yang hadir. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nyaut apa nyaut? Allahumma shalli wa sallim. Kan kagak lucu banget gue ngomong, gue nyautin ya bu ya. Kata beliau, ya ma'asyiral muslimin, inni kuntu lakum nabiyyan wa nasihan wa da'iyan ila Allah bi'idni wa kuntu lakum kal akhil mushaffiqi aw abir rahim man kanat lahu 'indi madlamah falyakun wal yaqtass minni qabla al-qisas fil qiyamah. Saya ngomong ibu ngerti apa kagak? Lalu mana pada ngapain sergepang? Gua ngerti sih, ujungnya kayaknya kiamat kayaknya. Ini mau ngomongin kiamat kayaknya begitu. Apa kata baginda Rasulullah? Ya ma'asyiral muslimin, wahai ma'asyiral muslimin, inni kuntu lakum nabiyyan, sesungguhnya buat kamu sekalian saya adalah seorang nabi. Rasulullah adalah nabi terakhir kita. Makanya ada satu kalimat mengatakan wa khataman nabiyyin, nabi penutup buat kita. Nabi yang Allah berikan wahyu kepadanya, enggak disebarkan kepada umatnya, adalah pengertian nabi. Ya bu, berapa nabi yang kita tahu? Apal semuanya. Ya apal si Adam sama Muhammad, ujung tengah-tengah gue lupa. Di dalam sebuah riwayat ibu, kata Imam Hawashi menjelaskan kepada kita, jumlah nabi yang Allah turunkan ke muka bumi ada 124.000. Banyak amat ya. 25 aja gua keder ngapalinnya. Gimana 124.000? Sedangkan Rasul berjumlah 313 Rasul. Jadi kalau Rasul Allah berikan wahyu buat diri dan kepada umatnya. Ya bu ya. Bu. Makanya ketika MC suka baca muqaddimah la nabiyya ba'da, enggak ada nabi selain Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Dulu waktu Rasulullah meninggal Bu, ada orang yang ngaku nabi namanya Musailamah al-Kadzdzab. Ibu, jelas banget itu Bu, ya, nabi palsu namanya. Di Indonesia ada juga yang ikut-ikut namanya Ahmad Musaddiq. Nerima wahyunya ngakunya di Gunung Bunder. Kita tahu Gunung Bunder mah tempat pramuka, Ibu ya. Ilokan Jibril usrak-usrakan ke situ. Nah, kalau kita baca salawat itu agak enak banget. Allahumma sholli ala Musaddiq. Agak enak. Tapi herannya pengikutnya ada baik. Ahmad Musaddiq hilang, ada lagi ngaku Roy, tukang cukur asli dari Surabaya. Apa kita baca Allahumma sholli ala Roy. Udah jelas kita sering baca riwayat Maulid Bu. Di langit namanya Ahmad, di bumi nama Muhammad, permata yakut zabarjad, bulan sempurna Muhammad sallallahu alaihi marhaban sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi marhaban. Indahnya kita kalau lagi baca begitu rasanya lep pulang kita. Ibu ya. Dah diam-diam di sini aja dah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi buat kita. Dan kemudian khutbah beliau sampaikan wa nasihatnya suka nasihatin kalian. Makanya kata baginda Rasul, nasihat itu ada dua Bu. Ada nasihat yang pandai berbicara, ada nasihat yang diam aja. Sahabat nanya, kalau nasihat yang pandai bicara apa ya Rasulullah? Nasihat yang pandai bicara adalah Al-Quranul Karim. Kita mau nyari apa di Quran? Ada semua jawabannya. Ibu mau nanya masalah tutup aurat, ada keterangan di Quran. Ibu mau nanya masalah warisan, ada di Quran. Ibu mau nanya masalah iddah, wanita ditinggal mati suaminya yang bercerai, ada masalah iddahnya komplit dalam Al-Quran, pedoman hidup kita. Makanya jangan jauh dari Al-Quranul Karim. Selama kita berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah kita akan selamat dari dunia sampai di akhirat. Amin. Ya Rabbal. Kalau nasihat yang diam aja apa Bu? Al-maut, kematian kita. Makanya ada satu hadis mengatakan kafa bil mauti wa'idhan. Cukup kematian jadi nasihat buat kita. Ya Bu. Kita bisa Bu ngerasain betapa sedihnya orang meninggal dunia andai kata kita kedapatan itu terjadi sama kita. Makanya kalau orangnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, kata Imam Al-Ghazali, cirinya banyak Ibu. Satu di antaranya dia punya jidat berembun, jidat Ibu keringat keluar. Diusap Ibu jidatnya dia keluar lagi. Disosok itu Bu keringatnya keluar lagi. Pertanda kenapa? Allah kasih lihat wujud di akhir kehidupannya karena rajin sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara ciri umat Rasulullah apa kata Allah? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Athar sudah kelihatan dalam salat. Makanya Ibu sering disampaikan sama guru-guru kita, sujud yang terakhir rada lama dikit. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama minta meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Terkadang kita kalau rapping ngaji sering baca tuh ya Allah biha khatimah, ya Allah bihusnil
Cuman di kampung saya kalau lagi baca ya Allah biha, mulutnya ya Allah biha, tangannya mau tes pisang. Di kampung saya sini mah kagak. Ibu ya, kagak apa. Minta meninggal husnul. Yang kedua apa Bu? Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Kita minta berikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha di akhir kehidupan kita. Makanya ibu yang biasa dawamin Ratibul Haddad, ada satu doa di ujung yang kita baca, apa di antaranya? Ubsut alaina rizqan halalan wasi'an min kulli jihah. Minta sama Allah dibukain pintu keberkahan rezeki kita dari arah mana aja. Mau dari atas, dari bawah, kanan, kiri, belakang, depan, yang penting berkah. Ya Rabbal taubatan nasuha qablal maut. Kita bisa taubatan nasuha di akhir kehidupan kita. Yang ketiga apa? Allahumma ya muqallibal qulub, yang suka bolak-balik hati kita. Kadang kita punya iman yazid wa yanqus ya. Lagi naik, lagi brosot. Ibu banyakkan ditaikin apa dibrosot ya? Tuh ibu mah asal ditanya begitu nyengir ya. Iman. Emang ibu mikirnya kemana? Kolor ya. Nih kalau iman lagi naik jangan ngaji, mulu ngaji. Nanyain muludan. Pok besok muludan di mana? Kata yang atuh tumben. Begitu tuh. Tuh kalau ada yang nanyain muludanmu besok di mana, sautin biarin. Kita doain siapa tahu ntar bulan depan dia mau ngaji. Ya Bu ya. Amin ya Rabbal. Kadang kan yang mutal lemes mah ada baik. Po tumben itu jadi datang tumben itu kan dia mau ngundang ntar Sabtu depan dia mau ngawinin. Begitu tuh. Di kampung saya sini mah kagak. Kalau liatin po abis ngawinin dia hilang lagi dah. Dia datang lagi dia mau ngawin, mana anaknya 12 kata begitu. Mulutnya lemes banget ya. Begitu imannya lagi merosot lah pengajian depan rumahnya kagak datang. Ada yang begitu ada. Tuh pakai kudungan warna apa orangnya? Jakarta gue denger nih mik kemana-mana kedengeran. Gue sambil bebenah, Bu, ibu jongkok di depan guru aman dengerin di rumah beda pahalanya. Bener Bu. Tuh kata Rasulullah, menjalasa aliman faka'annama jalasani. Duduk bareng orang-orang saleh sama halnya duduk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang jamaah kalau sudah duduk dekat guru romannya susah banget. Pada masa dekat guru Bu, makanannya suka beda. Iya Bu, pisang yang gede buat, apel yang gede buat, pisang yang kitut buat. Nggak ada yang gitu. Maka saking berentengnya kata Rasulullah apa butuba liman ra'ani wa amana bi, sama-sama tuba liman wa amana bi thumma tuba liman lam yarani nggak apa-apa kemak-kemik juga nggak apa-apa, yang penting mangap-mangap ibu ya. Iya paling sama Rocky ditulis titit masa yang pojokan kemak-kemik doang. Beruntung, siapa yang beruntung? Mereka yang pernah lihat aku lantas beriman kepada aku. Tapi jauh lebih beruntung siapa? Orang yang kagak pernah lihat aku, maksudnya kita umatnya, tapi kita beriman kepada ajaran agama Allah dan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang kedua kata Imam Ghazali, ciri orang husnul khatimah Bu, dia punya air mata ngempeng keluar di sini. Itu bukan dia melang sama anak sama cucunya, bukan berat. Cuma kebahagiaan Allah wujudkan di akhir kehidupannya. Kenapa Bu? Allah udah kasih lihat. Entar di akhir kehidupan lu begini masuk ke lubang kubur, nikmat kuburnya Allah kasih malu. Amin ngapa?
melongonya kompak banget. Enak apa kagak? Enak. Masya Allah. Yang ketiga cirinya mabuk, dia punya bibir kering. Tuh bibir bukan karena panas dalam, bukan apa, di dunianya rajin zikrullah. Di dunianya dia rajin baca Quran dan berkata-kata yang baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tiga-tiganya ada di akhir kehidupan kita. Ya Rabbal. Penaminnya sergap banget ini ya. Siapnya kapan? Tuh, yang tua aja masih godek, bagaimana yang muda? Yang kedua, Rasul punya tugas wanasihan, yang suka nasihatin kita. Yang ketiga apa bu? Wada'iyan ilallahi bi'idni. Kata baginda Rasulullah, beliau punya tugas ngajak kepada kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang diajak belum tentu pada mau semuanya. Betul bu? Ini kan ngajakin ngaji pagi-pagi begini susah apa gampang bu? Kalau bukan karena hidayah nggak mungkin pagi-pagi udah cakep banget. Ya, besok kagak ngaji kira-kira dandan lagi apa kagak begini? Ya, agak bakalan. Di rumah lagi jepit pakai jepitan buaya tinggi. Jepaknya dasar somplak dah emang begitu. Tuh kancing baju udah pada beler kagak ada. Cantum. Adanya begitu ada. Belah mana orangnya? Lagi begini mah kagak ada, yang pakai peniti kagak ada. Dia pakai baju bagus. Jadi orang ngajak kebaikan pasti ada resikonya, betul bu? Ya Allah. Ibu jadi RT belum tentu warga demen semua sama kita, bener gak bu? Ada yang gedek sama RT ada. Emang apa RT-nya digedekin? Dan duit sampah naik mulu 5.000. Jadi RW, jadi lurah, jadi camat, demen gak semuanya bu? Belum tentu. Jadi presiden, gede apa kagak presiden kita? Ya, takut amat remana lu. Ya kita mah berdoa aja, mudah-mudahan 2024 nuansanya berbeda ya bu ya. Allah kasih kita pimpinan yang amanah. Ya Rabbal. Emang itu yang kita punya. Beras jangan naik ibu ya. Telur jangan naik. Cabai jangan. Yang boleh turun apaan? Kolor. Ya kalau mau kencing masa agak diturunin. Allah ya Rasulullah. Termasuk baginda Rasulullah ngajak kebaikan yang kagak demen ada bu. Terutama dari pihak kalangan keluarganya ada yang gede sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul nggak pernah mundur bu, terus maju ke depan. Tentunya dengan bimbingan Allah Subhanahu. Dulu ada seorang Yahudi buta bu. Tuh Yahudi buta saban arik ngabu ngatain Rasulullah, kata Muhammad gila. Jangan ikutin ajaran Muhammad, terus recem begitu mulutnya. Apa Rasul nggak tahu? Rasul tahu. Tapi Rasul nggak pernah digubris, biarin aja. Sampai kebiasaan menjelang Rasulullah SAW meninggal dunia. Begitu beliau sudah meninggal dunia, terus masih ngerancak aja. Kalau bahasa orang Pondok Pinang ngomong. Ngerti ngerancak, ngerti? Emang orang mana sih kita ya? Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq bu main ke rumah anaknya. Wahai putriku, semua yang diajarkan lakimu udah abang kerjain semuanya. Ada nggak di antara kesunahan suami, kebiasaan suami mulai abang kerjakan? Ada wahai abah. Laki saya saban hari nyuapin Yahudi buta. Dah, itu yang suka ngomong-ngomong mulu, ngerancang mulu. Ya bu ya. Baik, akan aku kerjakan. Begitu dia suapin Yahudi buta, Yahudi dibilang apa? Engkau bukan orang yang biasa. Yang biasa nyuapin roti aku tuh masya Allah dia papak dari mulutnya, dia lumat sampai halus. Aku tinggal mangap. Luar biasa akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Abu Bakar netesin air mata. Mulia betul akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ada orang yang zalim sama kita begitu bu, kira-kira kita suapin apa kita bawa ke pinggir kali? Buta lagi buta ya bu ya. Gue mah gue tuntun gue mah. Depan comberan terus mau belakang tapi itu nyebur pur. Sain lu. Nih kalau orang agak punya iman begitu ya bu ya. Masya Allah. Tapi nggak begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, gua orang yang biasa, bukan lu, bukan orang yang biasa. Yang biasa nyuapin aku lembut tangan, wah
badan dia, Masya Allah. Akhirnya kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai sahabat yang biasa nyuapin Anda, beliau sudah wafat, ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Yahudi netesin air mata. Kata Yahudi, saksikan wahai sahabat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi masuk Islam gara-gara keluhuran akhlak Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lantas kata beliau, wa kuntu lakum kal akhil musyaffiqi au abir rahim. Satu masa saya bisa jadi saudara buat Anda dan bapak yang punya kasih sayang kepada Anda. Padahal kekasih Allah ngaku bisa jadi bapak, jadi saudara buat kita. Luar biasa akhlak Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau bergaul nggak pernah pilih-pilih siapapun saudara buat beliau. Cuman sekarang umpatnya terkadang kalau bergaul suka pilih-pilih, ada yang begitu, ada. Yang muda turu-turu yang muda, yang jalannya miring-miring dikit, miring semua. Jangan ya bu, kita yang muda bisa begini karena apa bu? Doa yang tua sama pengalaman yang tua ngajarin kita. Yang namanya orang berorganisasi, ada ketua, ada wakil, sekretaris, bendahara, betul. Biarin yang tua kita taruh penasehat aja dah. Emang pengalaman banyakan dia sama kita. Nih kadang yang muda begitu dikasih kesempatan, yang tua diingserin. Udah jangan dipakai. Lelet dia lelet. Udah kita pakai seragam jangan dibilang, diam aja. Ada yang begitu, ada. Belah mana orangnya? Bu, yang kuasain, yang baca rawit dia, yang MC, bu ya, yang sambutan, yang ceramah, yang dengerin. Lah romannya dia semua. Bu ya, justru kita rangkul, yang tua rangkul yang muda. Yang muda biar kata SSS di belakang titelnya banyak tapi pengalaman makalah sama yang tua, betul. Iya. Nih ngadain muda kayak ini kok nanya sama yang tua kita agak tahu, betul. Berapa ustazah biasa disiapinnya apa-apa aja, kan yang tua ngomong nih Neng begini. Butuh pengalaman yang tua. Tapi terkadang buat yang tua ketika dihargai, masya Allah luar biasa. Kak juga dikit. Gua mah pokoknya kalau doa Yasin yang baca bukan gua agak sah bacanya jangan begitu. Ada yang begitu, ada. Di Cenere mah kagak di Pondok Pinang doang adanya waktu itu. Bu. Jadi insyaallah kita saling merangkul. Amin ya rabbal. Itulah akhlak yang diajarkan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bu. Dikit lagi jam 8. Masih lama. Akhirnya apa kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu indi madlamah falyaqul wal yaqsam minni qabla al-qisas fil qiyamah. Di akhir pidato beliau, siapa orang yang pernah tersakiti amal lisan saya, siapa orang yang pernah terzalimi amal fisik saya, falyaqum, silakan dia berdiri. Nangis wal yaqtasim minni qabla al-qisas fil qiyamah, sebelum Allah qisas hari kiamat. Dalam keadaan sakit beliau masih ngaku kalau saya punya salah tolong maafin. Ayo silakan bicara, siapa yang pernah zalimi sama saya? Itu satu masjid nangis. Begitu mereka lagi nangis, ada orang angkat tangan, ana ya Rasulullah. Nyautin apa po? Nyautin po. Nah ya gue capek amat bilangin ya. Lu remana model dia mah kompak dong semuanya deh. Ternyata sahabat Uqasyah bin Muhsan. Ada apa ya Uqasyah? Ya Rasul, ini kadang lu bicara kayak begitu kalau bahasa kita bu ya. Sekarang gua pengen ngomong. Dulu waktu ikut peperangan aku pernah terkena cambuk Anda ya Rasul. Biar adil, engkau akan aku qisas juga ya Rasulullah. Abis ngomong kayak begitu, Abu Bakar sama Umar langsung bangun, merah mukanya.
Ukasha, jangan Rasul yang kau kisos, aku aja. Apa kata baginda Rasulullah dengan lembu? Jangan dia Abu Bakar, jangan dia Bilal. Ini salah aku kepada Ukasha. Bilal ambil cambuk minta sama Fatimah di rumahku. Begitu sampai di rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, itu cambuk buat apa Rasul mekisos ya Fatimah? Anak mana buatnya kagak sedih, bapaknya lagi sakit dikisos. Jangan dikisos ayahku, wahai Bilal, ayahku lagi sakit ya Bilal. Rasul yang minta ya Fatimah, diambil itu cambuk, diserahkan kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ini cambuk. Ya Ukasha, silakan pukul aku. Ya Rasul, waktu aku terkena cambukan Anda, aku dalam keadaan enggak pakai baju. Biar adil, buka bajumu ya Rasulullah. Masya Allah. Akhirnya putra cucu-cucunya Hasan Husain bangkit. Ya paman, jangan pukul kakek. Jangan sakiti hati kakek. Jangan zalimi kakek kami ya paman. Apa kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Biarin cucu-cucuku. Ini salah kakek kepada Ukasha. Begitu Rasul bukain kancing baju, terbuka baju Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa aura Sayyidina Muhammad yang keluar dari badan beliau. Terpancar sinar di badan beliau. Ya Ukasha, pukul aku sekarang. Begitu cambuk dipegang sama Ukasha, dia pengen pukul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cambuk dia lempar ibu, dia tubruk tubuh Rasulullah, dia peluk tubuh Rasulullah sambil dia cium. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, siapa yang tega nyakitin fisik Anda yang mulia ya Rasulullah? Siapa yang tega nyakitin hatimu yang mulia ya Rasulullah? Badanmu enggak akan pernah tersentuh api neraka, sedangkan badanku yang hina ini pasti akan tersentuh api neraka. Oleh karena itu, mulianya buat diriku, badanku yang hina ini bisa bersentuhan dengan tubuhmu yang mulia ya Rasulullah. Ternyata cuma akal-akalannya doang. Dia pengen tubuhnya berhimpitan, berdempetan dengan tubuh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata baginda Rasulullah, wahai ma'asyiral muslimin, kalau kamu pada pengen tahu siapa di antara ahlul jannah, dia adalah Ukasha bin Muhsan yang begitu cintanya kepada aku Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kitab Durratun Nasihin ibu, ada satu doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita biar kita dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Mau? Saya ajarin mau? Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aus minum dulu ya. Allahumma yassir lana. Coba ulang sekali lagi. Udah ingat, udah. Syafa'atahu. Ulang sekali lagi. Sambung dari depan. Biarin yang masih kelemak-kelemik nggak apa-apa, udah mah ngapa aja nggak apa-apa ya. Bi'izzatika. Sambung dari depan. Allahumma syafa bi'iz wajalalika apa wajalalika coba dari depan ya. Bismillah sama-sama. 1, 2, 3. Bismillah. Allahumma yassir syafa' lah habis suaranya. Lah bagaimana ceritanya sih? Ini kayaknya faktor kecapean yang dari jam 5. Jadi yang agak nyambung. Allahumma yassir lana
syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika. Minta sama Allah dimudahin segala sesuatunya urusan kita untuk meraih syafaatul uzma di yaumil qiyamah dengan keagunganmu dan kebesaran Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu. Waya apa dibacanya, waya apa aja. Tempelin sama bacaan Bu doa di salat rawatib kita insya. Terakhir Ibu, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah karangan Sayyid Ahmad Al-Hashimi, beliau menjelaskan sama kita begini Bu. Halo, air keluar rame dah tuh dah. Terus ini terus. Kata beliau, orang yang baca selawat sekali aja buat aku, sekali dia baca. Ibu apalnya apa aja, silakan. Ibu apal yang Barzanji, baca Barzanji. Ibu apal yang Simtud Duror, baca Simtud Duror. Ibu yang apal dia ulami, baca dia ulami. Ibu yang baca Maulid Tiba, baca Maulid Tiba. Ibu yang agak apal semuanya, bisa sholat Jibril doang, kagak ngapa-ngapa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Enak sambil kita nyapu kita baca ya. Enak apa kagak? Sambil gosok kita baca. Ya Allah, Ibu ya. Sambil kita ngitung duit. Kira-kira enakan baca selawat dulu menghitung duit dulu. Emang duitnya ada yang mau dihitung? Tuh kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu baca sekali aja bersolat buat aku apa istimewa yang pertama 10 pahala kebaikan Allah kasih sama kita. Alhamdulillah. Udah banyak selawat yang kita baca dari pagi ini awal gini. Ya Bu ya. Ibu terus agungkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau janji sama kita? Wa tahta liwa'i Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Janji Rasul sama kita begitu. Orang yang sering baca salat buat aku nanti di yaumil qiyamah bakal dikumpulin buat yang bendera Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang kedua kata beliau, orang kalau sering baca salat sekali aja buat aku 10 dosa yang dia punya diampuni Allah Subhanahu. Enak banget Bu. Nih kira-kira kalau bicara dosa kita banyak dosa apa kagak ya? Kalau bicara umur banyakan yang tua apa yang muda? Yang tua. Lu ngata yang muda. Yang ngomong yang muda lah kagak juga Bu. Yang tua mah dosa udah berkurang dikit. Ya Bu ya? Dia punya kuping rada-rada budak aja. Orang lagi ngomongin dia pakai dia tanya lu ngomongin siapa sih? Pukul lagi ngomongin dia. Selamat kupingnya, betul Bu? Yang tua punya mata rada-rada buram apa aja kata. Orang pakai baju sama kudungan kagak nyambung dia mah kagak komen. Pen yang komen mah yang muda. Kadang Bu mulutnya kagak ngomong alisnya naik. Sama mulut maunya. Ada yang begitu ada. Mana orangnya? Ya. Orang pakai alis dingdek ya komentarin. Kadang lu sekarang kan orang udah baru masuk pakai alis apa namanya setengah dong udah sampai aja lupa dah tuh. Tuh ya. Dia mau dingdek kayak apa jangan suka usil punya mulut. Ini kalau kita punya kebaikan begitu mulut lama-lama ada habis hilang brosot semuanya. Iya Bu. Kenapa kita punya amalan saban hari dilaporin ntar menjelang waktu maghrib tuh. Nih orang-orang yang ngaji di rumah Ustadz Sodik bener apa kagak roki sama hati tar lu periksain. Begitu langit pertama kata Allah ya Allah ya Rabb ini udah semuanya diserahin. Lu lihat dah di langit yang pertama hari ini dia pamer apa kagak? Ngunjukin segala sesuatu nggak ada kata roki.
Emang apa? Jam make buah kalung ditongolin. Emang apa? Ada musuhnya di pojok. Biar musuhnya ngeliat dia punya kalung gede tuh. Akhirnya kata Allah, ini jangan diterima di langit kedua dan balikin lagi amanah ke dunia, kagak diterima, Bu. Makanya sayang ya. Naik ke langit kedua dia sombong apa kagak? Dia lagi diam aja serawan mulutnya. Dengki apa kagak, namimah, ghibah segala macam apa, kata Allah Subhanahu wa taala. Raqibah mati bilang, udah kagak ada semuanya. Lihat di langit yang terakhir, langit ketujuh, dia ikhlas apa kagak? Kata Raqibah mati, ikhlas cuma ngeliatin jam mulu ngajinya. Katanya sampai jam 8 masih ngomong aja. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, udah jangan diterima amalan, balikin aja ke dunia lagi lah. Sayang kita. Udah dandan cakep-cakep, agak diterima kan sayang, betul Bu? Ini ngaji kemarin pada izin sama laki belum? Bagaimana mau izin laki di kuburan, dia kata begitu. Yang masih ada lakinya, izin dulu. Bu, saya mau nanya nih ya, jujur jawab ya. Bu udah rapi dandan memuludan nih, bukan di sini, ya umpama di mana-mana. Begitu rapi mudan, si Tuti sama si Tati udah nungguin di pos ronda. Buruan, iya dulu kalau pakai alis ya kata begitu. Begitu kita mau nyalangin sendak, laki kita keluar dari kamar bawa duit kerokan. Laki bawa duit kerokan minta dikerokin. Tuh kira-kiranya mau pergi muludan, dia pergi aja muludan apa aja kerokin lakinya dulu. Emangnya muda mah nyawa begitu pergi bang suwe banget. Bu, nih kira-kira ibu ngerokin laki dulu apa berangkat muludan? Gue mau nanya yang tua aja udah. Gue masa depan sama yang tua. Kalau ibu jadi bini yang taat, kerokin dulu laki kita. Emang bagian mana sih bang? Bagian leher doang, Jakarta gitu. Begitu leher dikerokin Jakarta neng terus ke bawah pak. Bu, masuk. Ngeroknya abis pacul. Kata lakinya badan gua dipacul-pacul. Lu tega bang. Lu sekarang lu si Tuti masih di bengkel gua ada. Tuh gitu tuh ya. Bu, ada juga bininya begini bang. Ntar aja apa pulangnya bang ya? Paling maulid 2 jam, abang buka baju aja 2 jam. Lelaki suruh buka baju 2 jam. Lah kalau belanja keriput bagaimana? Bu, kadang enggak itu juga bu, khawatirnya kenapa? Begitu ibu pulang mulu dan dia belonjor kaku, bagaimana dah? Nyeselnya. Ya Allah, gua timbang belain Indomie 3 biji doang. Laki gua minta kerokin gua. Awas. Bu, kan kata Rasul begitu, kalau pengen dipanggilin tiap-tiap pintu surga, Bu, salah satu di antara wa ta'at zaujat, taat sama laki. Jangan mudah salah kali pergi keluar mulu, laki nyuruh mah ada aja alasan, ada yang begitu ada. Belah mana bininya? Laki dehem, kan dehem batu sama dehem pengen beda ya bu ya. Jebain OBH nih bang. Asal dehem OBH lagi. Nah kalau jam memuruh gimana? Masya Allah. Ini bini banyak yang kayak begitu tuh. Banyak apa kagak? Kalau bang ngangkatin cucian panggil atuh lama banget. Ya bu ya. Masya Allah bu ya. Begitu jelongok di jidat udah tidur aman. Tuh bini yang suka begitu, kata kita pukul dulu jen selama lakinya tidak karena murka sama bininya, sepanjang itu pula malaikat azab bakal melaknat bininya. Hati-hati loh. Nih pulang ngaji masih jam 8, laki ada rumah angsolongin aja udah angsolongin. Kata lu yang lu kesambet setan apa, setan kuburan bang. Ayo buruan dia kata begitu. Lu tidur sama laki ada tata caranya Pak Ul. Enak aja lo. Laki sama bini kudu punya wudu. Tuh dalam kitab ukur kan begitu. Repi punya wudu, belum nangkring dua-duanya baca suratul ikhlas. Lu baca apa kagak? Gua mah tuh poin aja udah. Tapi suratul ikhlas, Anas sama Al-Falaq baca dua. Kata lakinya lama amat, udah abang buka baju aja dulu, buka baju cepat baju. Lu jangan tawa dong, ini ilmu. Rapi baca Al-Falaq sama Anas, lu baca ayat kursi. Lah kalau pengen
punya anak yang soleh mau begitu. Bener ya bu? Ya bu, sampai wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul amanar rasul, kata laki terus. Tapi kalau lakinya santri mah tahu pasti emang begitu tuntunan syariat agama bu. Rapi baca ayat kursi, laki ama bini pada takbir dari Allahu Akbar. Kita mau kemana bang? Mau perang neng. Bu, ya Allah. Cuman jangan kencang-kencang bocah kita bangun. Cuman kata Rasulullah, takbir mah boleh, yang kagak boleh apa? Wala yuhallilu. Nggak usah pakai tahlil. La ilaha illallah. Ngajak kemana-mana dah. 8 lewat ayo domelin dah. Bu, ini syariat agama ya. Lu biar kata lu pada tahu, bawa pulang ilmunya. Kita praktek bang, ayo bang, sini. Gue dapet ilmu nih hari ini. Kita baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, kita baca kursi. Mau ngapain? Kita mau tidur bang. Lu siapa? Bu, insya tuh baca selawat sekali rontok dosa kita. Apalagi ibu yang banyak dosa malaki sebenarnya. Iya. Bini kadang diperintah malaki merengkal, melintir mulu. Tuh jangan begitu ya. Kita nggak bakal masuk surga kalau laki kita kagak redo. Ya. Yang ketiga, ibu baca selawat sekali aja, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibu diangkat derajat 10 derajat oleh Allah Subhanahu. Enak banget ya, baca sekali doang banyak banget jaminannya. Makanya kita kalau berdoa kita baca apa? Wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat. Minta dinaikin derajat kita, derajat yang paling tinggi. Wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairati fil hayati wa ba. Ibu tahu artinya? Kagak, gue baca aja. Ntar bisa jelasin Ustaz sedikit. Yang terakhir kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat yang kita baca sekali aja buat Rasulullah. Insya Allah kebaikan demi kebaikan yang kita kerjakan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Dah ini aja yang bisa saya sampaikan. Wah, dah sampai jam 8 kata beliau tadi, ntar langsung ditutup sama doa ya bu ya. Mudah-mudahan biar kata singkat, biar kata semetet, ada pahala, ada manfaat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal. Bu, sebelum kita baca Fatihah, saya minta izin sama Ustadz Ahmad Shadiq ya Bu ya. Saya lagi bangun pesantren sama kayak beliau. Kalau saya mau ngajakin ibu bantuin pesantren, saya mau. Ya, biarin nyaut 2 orang juga biarin dah. Kali ibu ada keluasan rezeki silahkan ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, jangan dipaksain ibu ya. Bu niatin dah, mudah-mudahan Baba yang ibu niatin pada kesempatan pagi hari ini, fa insyaallah Allah jadikan kubur-kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ibu tumpangin buat lakinya udah pulang ke rahmatullah, sama di sini lagi bangun tapi nggak ada salahnya ibu ya. Dikit yang ibu punya ibu sumbangin di Pondok Pinang. Amin ya Rabbal. Kita baca Fatihah dulu buat nyak baba kita. Mudah-mudahan nyak baba laki termasuk anak cucu keturunan kita yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur-kubur beliau raudhah min riyadil jannah. Ibunya lagi pada kurang sehat, biar Allah cabut penyakitnya, Allah kurangi penderitaannya. Keluarga kita yang sedang Allah berikan ujian ditambahkan sabarnya. Akhir hidup kita pinta kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ada hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ashabi, khususan ada niyatina fi maqasidina. Sebut hajat ibu semua.
يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. Kita baca selawat sekali dua kali ya. Barangkali ibu ada yang mau jalanin silahkan ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil bushra salatan tubashiruna bi wa ahlana wa ومعلمينا وطلبتنا وطلبتنا من هذا إلى يوم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا makasih banyak ya. Mudah-mudahan rezeki yang ibu keluarin buat bantuin pesantren lagi dibangun biar tambah berkah rezeki. Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita baca doa dulu. Kita akhiri pengajian ini dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan dari awal yang kita baca sampai detik ini semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-azim. Falakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله ويظالم. اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخير يسر علينا كل عسر فتيسر العسر عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وباصر برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا تقبل مقصودنا ومرادنا سبحان الله المنفس عن كل مكروب ومديون سبحان الله المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون يا مفرج يا مفرج يا مفرج فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا وفرحا كثيرا ورزقا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafan. Sampai jumpa dari kesempatan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.